Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, jika negara kita Indonesia dinobatkan sebagai negara tersantui di dunia, berbeda dengan Jepang yang pernah menyebut mereka sebagai saudara tua kita. Jepang disebut-sebut sebagai negara paling gigih dan terdisiplin di dunia. Sistem dan pola hidup tersebutlah yang membuat sumber daya manusia Jepang tampak lebih unggul daripada bangsa-bangsa Asia pada umumnya. Terbukti tak lebih dari 1 dekade setelah mereka hancur lebur dalam Perang Dunia Kedua, Jepang langsung tancap gas memulai menata dan kemudian membangun ulang peradabannya dengan sangat cepat. Industrialisasi besar-besaran tercipta. Segala produk teknologi teratas mampu diciptakan negara ini dan sangat diterima dengan baik oleh pasar global. Hal inilah yang membuat negara Jepang hingga saat ini berada di deretan teratas negara paling maju di dunia. Selain mega industri dan manufaktur Jepang yang selalu berada di garis terdepan di bidang ilmu pengetahuan, observasi, riset, dan eksperimental, Jepang juga tak kalah dengan negara-negara barat layaknya Uni Eropa, Amerika Serikat, atau Rusia. Bahkan, Jepang menjadi 5 negara besar yang tak ingin tertinggal untuk mengungkap falsafah kebenaran alam semesta dalam segala bidang, umumnya sains, fisika, astronomi, biologi, dan sebagainya. Sebut saja lembaga-lembaga eksperimental dan observasi fisika raksasa yang mereka miliki, seperti halnya JAXA, Badan Eksplorasi Antariksa Jepang, atau lembaga riset terpadu seperti RIKEN, atau observatorium-observatorium besar yang pernah Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, seperti halnya observatorium detektor neutrino terbesar di dunia, yakni Super Kamiokande, atau Institut Fusi Nasional dengan tokamak matahari buatan, yakni JT60SA, atau RILAC, atau Riken Heavy Ion Collider, atau Super KEKB, akselerator partikel raksasa milik Jepang, dan masih banyak lagi. Dan kali ini, Profesor Kardus akan membahas salah satu lembaga eksperimental besar Jepang dalam bidang astronomi relativity, yakni KAGRA, yakni Kamioka Gravitational Wave Detector. Bisa kita sebut sebagai teleskop untuk mengamati gelombang gravitasi. Lebih tepatnya adalah detektor Super Sensitive Gravitational Wave. KAGRA saat ini disebut sebagai observatorium gelombang gravitasi tercanggih dan paling sensitif di dunia. Lebih mutakhir daripada pendahulunya yang lebih dulu ada, yakni LIGO Observatorium di Louisiana, Amerika Serikat, dan Virgo Observatorium di Cascina, Italia. KAGRA terletak di 230 meter bawah tanah Gunung Ikeno, bekas pertambangan tua dan pembangkit listrik lokal. Di bawah KAGRA, di kedalaman 1000 meter ada observatorium lain, yakni detektor neutrino Super Kamiokande. Mereka berada dalam komplek observatorium Kamioka. KAGRA telah dibangun sejak 2012 dan baru selesai tahun 2019. Bersama LIGO di Amerika Serikat dan Virgo di Italia, KAGRA jadi detektor gravitational wave ketiga di dunia. Bedanya, KAGRA memiliki teknologi cryogenic system. Teknologi ini adalah generasi terbaru untuk membuat pendeteksian lebih akurat. Telah dikembangkan sejak era tahun 80-an. Ya, sebelum Profesor Kardus membahas lebih dalam tentang KAGRA, Profesor Kardus akan menjelaskan apa itu gravitational wave. Hal yang sengaja dicari oleh para fisikawan meski mereka harus membangun situs observatorium bernilai hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Ya, gravitational wave atau gelombang gravitasi merupakan fenomena dalam fisika relativitas umum, terutama tentang keadaan medan gravitasi Einstein. Diteorikan pertama kali oleh Albert Einstein pada 1916 setelah ia menyelesaikan makalah relativitas umumnya tentang gravitasi yang sebenarnya terbentuk dari perilaku ruang waktu yang melengkung. Menurut Einstein, dalam relativitas umum, ruang waktu layaknya jalinan kain raksasa, di mana setiap objek bermassa besar yang berada di atasnya akan menekukan atau melengkungkan ruang, keadaan kain ruang waktu tersebut. Karena itu, dalam medan gravitasi, setiap hal atau kejadian luar biasa yang dapat menyebabkan gangguan dalam kain ruang waktu
akan menghasilkan riak atau fluktuasi gelombang, seperti halnya riak air yang tercipta oleh batu yang dilemparkan. Dalam ruang waktu, gelombang gravitasi dapat terbentuk karena aktivitas astronomi besar, seperti halnya ledakan bintang atau supernova, atau bahkan tumbukan bintang neutron atau tumbukan dua lubang hitam. Hal tersebut akan menghasilkan gangguan jalinan ruang yang menghasilkan riak gelombang gravitasi yang dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Peristiwa gangguan ruang yang jauh akan menghasilkan fluktuasi gelombang relatif, di mana semakin jauh objek dari pusat gelombang, maka paparan gelombang yang dirasakan bisa sangat kecil dan sulit untuk dirasakan oleh indera kita. Karena itu, untuk mendeteksinya memerlukan detektor super atau ultrasensitif. Sejak diteorikan pertama kali pada 1916, gravitational wave akhirnya dapat terdeteksi untuk pertama kali pada 2015 oleh Observatorium LIGO Amerika Serikat. Fasilitas eksperimental KAGRA terletak di bawah tanah dan wajib berada dalam kondisi super steril karena detektor ini super sensitif terhadap kontaminan apapun, sekecil apapun. Bahkan gelombang seismik ringan atau sentuhan debu dapat menjadi gangguan dalam pendeteksian tersebut. Observatorium KAGRA terdiri dari beberapa instalasi utama seperti halnya laser, cermin safir, atau sistem kriogenik dan vakum. Juga jalur pipa interferometer dua lengan, di mana tiap lengan memiliki panjang hingga 3 km. Interferometer raksasa KAGRA merupakan implikasi desain interferometer rancangan Michelson-Morley yang dirancang oleh Michelson-Morley pada 1887, di mana mekanisme sistem ini memanfaatkan lensa atau cermin, juga pancaran sinar UV atau laser yang terpantul dengan sangat presisi. Pada observatorium KAGRA, mereka menggunakan laser 40 watt CO2 yang berada dalam ruang vakum super steril. Bahkan sebutir debu pun tak boleh mengkontaminasi keadaannya. Laser inilah yang nantinya akan digunakan untuk media pendeteksian sinyal gelombang gravitasi, di mana laser-laser ini nantinya akan dipancarkan atau berjalan melalui pipa vakum dengan serangkaian lensa atau cermin khusus yang terbuat dari batuan safir yang sangat halus dengan kefokusan tinggi, di mana ketika laser terpancar dan kemudian mengenai lensa, laser akan terbelah atau memantul menjadi dua hingga berjalan di kedua lengan KAGRA yang masing-masing memiliki panjang 3 km. Kemudian setelah mencapai ujung lengan, laser akan kembali mengenai lensa safir dan kemudian akan terpantul kembali. Proses ini terjadi beberapa kali sebelum laser kembali ke pusat detektor, hingga akan menghasilkan susunan garis laser tegak lurus secara horizontal. Karena laser tersebut merupakan bentuk gelombang elektromagnetik, maka sensor komputer akan memproyeksikan garis laser sebagai keadaan gelombang yang sejajar, super sangat presisi. Gelombang yang sejajar ini sangat presisi dan super sensitif. Bahkan sentuhan debu pun akan menggoyahkan bentuk gelombang tersebut. Kepresisian laser tersebutlah yang nantinya digunakan untuk mendeteksi gelombang gravitasi yang datang, di mana gelombang tersebut super sangat sensitif. Bahkan nyamuk sekalipun mustahil untuk merasakannya. Umumnya hanya seukuran radius diameter proton. Jika gelombang gravitasi datang, bentuk gelombang akan bergeser. Di sini, para ilmuwan dapat menganalisa pola dan energi gelombang gravitasi yang datang saat mereka menyentuh gelombang-gelombang yang berjajar tersebut. Fluktuasi gelombang tersebut dapat dianalisa untuk menentukan dari mana asal gelombang gravitasi tersebut, di mana umumnya berasal dari wilayah antah berantah di alam semesta jauh, di jarak ratusan juta atau miliaran tahun cahaya, seperti dari ledakan supernova atau collision bintang neutron dan sebagainya. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang interferometer KAGRA Jepang. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius.
Profesor Kardus dari Gunung Kikeno, Jepang, mengabarkan